Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Akhibati fillah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Anak-anakku semua, dan semoga dirahmati Allah. Tidaklah kita pernah mendengar apa yang pernah Rasulullah sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak akan dikatakan seseorang itu beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai dia mencintaiku, kata Rasulullah, lebih dari apa? Cinta dia terhadap orang tuanya, lebih dari cinta dia terhadap anak-anaknya, lebih dari cinta dia terhadap seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak akan dikatakan beriman kecuali dia mencintaiku lebih dari seluruhnya. Maka ketika salah seorang sahabat mendengar apa yang Rasulullah katakan ini, Umar radhiyallahu anhu, maka beliau menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsik. Maka demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau hari ini sangat aku cintai lebih dari semuanya, lebih dari apapun kecuali dari diriku. Aku masih mencintai diriku. Maka mendengar ini Rasulullah menjawab, la ya Umar, tidak ya Umar, cinta itu tidak seperti itu. Yang aku maksud tidak seperti itu. Maka kata Rasulullah, hatta akunna habba ilaik min nafsik, sampai engkau mencintaiku lebih dari dirimu. Nah, mendengar perkataan Rasulullah ini, maka Umar menjawab, la antal an ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Maka kalau begitu sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai, melebihi cintaku pada diriku sendiri. Maka Rasulullah menjawab, al-an ya Umar, sekarang ya Umar. Artinya sekarang ini engkau benar-benar telah mencintaiku. Anak-anakku semuanya, semoga dirahmati Allah. Sebuah keberuntungan yang besar kita memiliki suri toladan yang Masya Allah. Allah turunkan Rasulullah di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan ada sebagai pedoman kita. Maka ketika kita memiliki pedoman, tidak lain tidak bukan sikap kita adalah untuk mencintainya, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini, detik ini kita akan mempelajari sedikit, menggambarkan bagaimana kecintaan sahabat-sahabat terdahulu terhadap Rasulullah, kecintaan yang luar biasa. Maka kita awali dari seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, kaifa hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bentuk cinta kalian, cinta engkau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bentuk cinta sahabat-sahabatmu, sahabat-sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban Ali radhiyallahu taala, kana wallahi ahabba ilayna min nafsi wa walidina wa amwalina. Kana habbu ilayna min ad-damai ala ad-damai mimma il-bari. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya kami para sahabat akibatullah sangat mencintai Rasulullah
lebih dari diri kami sendiri, lebih dari keluarga kita sendiri, lebih dari harta kita sendiri, lebih dari anak-anak kita sendiri. Bahkan kalau seorang dalam kondisi kehausan, tetapi dia lebih memilih bertemu dengan Rasulullah ketimbang minum minuman yang menyegarkan. Begitulah gambaran para sahabat akhwati fillah. Begitu luar biasa dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan hanya di situ ya fillah, masih begitu banyak gambaran-gambaran sahabat yang menunjukkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Ini yang patut kita tiru. Salah satunya adalah Urwah ibnu Mas'ud Al-Thaqafi. Beliau adalah utusan Quraisy ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Urwah melihat kondisi orang-orang yang bersama Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana apa yang dilakukan mereka terhadap Rasulullah. Maka Urwah Al-Thaqafi, Urwah ibn Mas'ud mengatakan perkataan yang ini merupakan bentuk kecintaan para sahabat, gambaran kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Urwah? Wallahi, laqad ufitu ilal muluk, fama ra'aitu malikan yu'adimuhu ashabuhu kama yu'adimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Wallahi, kata Urwah bin Mas'ud, sesungguhnya aku telah berkeliling penjuru dunia menemui para raja-raja, dan tidak pernah aku melihat seorang raja di mana para umatnya mengagungkan, memuliakan rajanya lebih dari apa yang dilakukan para sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah. Artinya tidak pernah Urwah ini menemukan seorang raja yang diagungkan melebihi keagungan sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah yang begitu luar biasa. Pengagungan sahabat Rasulullah, pemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah adalah pemuliaan yang terbaik sepanjang sejarah. Dan ini dilihat oleh Urwah bin Mas'ud. Kemudian kata Urwah bin Mas'ud, ma amarahu illa antadruhu amrahu. Tidaklah para sahabat ketika diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung menyegerakan perintah tersebut. Wa ma akhadun nadra ilaihi ta'diman lahu. Dan tidaklah salah satu dari seorang sahabat ketika melihat Rasulullah kecuali dengan pandangan yang tunduk. Artinya begitu mereka dalam penglihatan pun mereka sangat memuliakan Rasulullah. Wa idza takallam hafidu aswatahu amama. Dan ketika para sahabat berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merendahkan suaranya, pelan-pelan merendahkan. Dan ini sebagai contoh bagi kita, bagaimana kita mengagungkan, memuliakan orang-orang yang selayaknya kita muliakan, Rasulullah, orang tua kita. Maka seperti inilah, seperti para sahabat, bagaimana kita memuliakan orang tua kita, misalkan di rumah, bagaimana kita menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, taat kepada orang tua. Dan inilah yang dilakukan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kemudian bentuk dari kecintaan sahabat terhadap Rasulullah ini digambarkan oleh Abu Sufyan, yang mana beliau sebelum masuk Islam, ketika orang-orang Quraisy menawan beberapa orang muslim, ada dua orang ketika orang Quraisy menawan. Beliau adalah Zaid bin Darisah dan Khubayb bin Ali.
Zaid bin Dasinah dan Hubei bin Ali. Dua orang muslim ini ditawan oleh orang-orang Quraisy. Yang pertama Zaid. Ketika tiba hari pembantaian, Zaid bin Dasinah ini dipenggal, dibunuh, kemudian wafat. Kemudian giliran seorang Hubei bin Ali. Nah, ketika itu Abu Sufyan ingin menguji keimanannya. Beliau mengatakan kepada Hubei bin Ali, "Atarda antarji illa ahlik wa yakun Muhammadan makanak." Wahai Hubei bin Ali, apakah kamu ridho kamu aku pulangkan dari sini, bertemu dengan keluargamu, tetapi Muhammad berada dalam posisimu, Muhammad kubunuh? Maka apa yang dikatakan Hubei bin Ali ini menunjukkan kecintaan seorang sahabat terhadap Rasulullah SAW. Perkataan yang menunjukkan kecintaan Hubei terhadap Rasulullah SAW. La wallahi ma arda an yakuna Muhammad makani wa arji anna ila ahli. Tidak, wahai Abu Sufyan, saya tidak akan pernah ridho Rasulullah SAW berada dalam posisiku. Saya tidak akan pernah ridho walaupun saya pergi pulang bertemu dengan keluargaku, saya tidak akan pernah ridho. La arda ayusibahu syaukatin wahidah. Dan saya tidak akan pernah ridho ketika Rasulullah mendapat musibah, terkena satu duri pun, saya tidak akan pernah ridho. Saya rela mati demi Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini yang dilakukan para sahabat-sahabat Rasulullah. Hubei bin Ali, akibatifillah azanillah wa ikum jami'an. Begitu luar biasa para sahabat mengorbankan diri mereka. Mereka mengorbankan segala yang mereka miliki untuk Rasulullah, bahkan nyawa mereka. Kemudian yang terakhir, ikhwafillah, bentuk kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah. Seorang wanita Quraisy, ini terjadi ketika Rasulullah pulang dari perang Uhud. Kita tahu perang Uhud 70 para sahabat wafat. Nah, ketika Rasulullah pulang dari Uhud, banyak para sahabat-sahabat menanti keluarga mereka. Maka ada seorang wanita menunggu keluarganya, menunggu kabar dari keluarganya, apakah mereka masih hidup atau mati. Ketika para sahabat, para orang-orang menunggu keluarganya, wanita ini bertanya, kaifa kana hal Rasulullah SAW? Gimana keadaan Rasulullah SAW? Beliau, wanita ini bertanya kepada orang-orang yang baru pulang. Maka mereka menjawab, karena Rasulullah SAW khair, Rasulullah dalam kondisi baik, alhamdulillah. Maka wanita ini mengatakan, dulu nih, aina Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku di mana Rasulullah SAW. Maka ditunjukkanlah Rasulullah SAW dengan mata berlinang. Beliau mengatakan sesuatu yang padahal suaminya meninggal, padahal anaknya meninggal, padahal saudara-saudaranya meninggal, tetapi ketika beliau bertemu dengan Rasulullah masih dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi hidup, apa yang beliau katakan? Ikhwafillah, kullu musibatin ba'daka jalal, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah yang aku alami hari ini, semua musibah yang terjadi padaku, selain setelah aku melihat Rasulullah sehat-sehat saja,
itu semua musibah yang ada pada diriku terasa ringan. Artinya apa? Tidak ada apa-apanya. Musibah-musibah, kematian-kematian saudara-saudara tidak ada apa-apanya. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana dia melihat Rasulullah SAW dalam kondisi yang baik. Subhanallah, subhanallah. Seperti itulah kondisi para sahabat fillah. Begitu mereka sangat mencintai Rasulullah SAW, lebih dari keluarganya, lebih dari anak-anaknya, lebih dari hartanya. Maka ini satu pesan dari saya dan untuk umat muslim semuanya, fillah. Cintai Rasulullah SAW sampai ajal menjemput kita. Pelajari biografi beliau, bagaimana beliau menjadi seorang yang dermawan, bagaimana beliau menjadi al-amin, orang yang terpercaya, bagaimana beliau bagaimana ketika beliau masih muda, ketika beliau sudah dewasa, ketika beliau anak-anak, ketika beliau menjadi remaja, ketika beliau menjadi seorang ayah, ketika beliau menjadi seorang pemimpin, ketika beliau menjadi seorang sahabat di antara sahabat-sahabat lainnya. Pelajari fillah. Tidak ada suri teladan terbaik melainkan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.